Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang tadi dibacakan oleh qori kita, mana qorinya ya? Oh ini ya. Qori kita tadi dibacakan surah Al-Isra atau surah Bani Israil ayat 1. Dan dilanjutkan dengan surah apa tuh? Ya, Al-Ahzab ayat 41 ya. 41. Yaitu yang pertama tentang Isra Mi'raj, khususnya adalah Isra-nya, dan yang berikutnya disambung dengan ayat tentang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentang Isra Mi'raj, kita tahu bahwa buahnya adalah salat. Dan kita juga ada sebuah ungkapan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya mukmin. Dan tadi disambung dengan zikir ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kenapa disebut mi'rajnya mukmin? Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat salat, mukmin juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat berjumpa dengan Allah maksudnya bagaimana? Yaitulah orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan minta tolonglah, bis-sabri dengan sabar, was-salat dan salat, wa innaha lakabiratun, salat itu berat. Wa annahum, dan bahwasanya mereka ilaihi, kepada Allah, raji'un, kembali. Di sini di dalam ayatnya bukan alladzina yadhunnu. Antara salat khusyuk ini dengan zikir kaitannya sangat erat. Sebelum saya menyampaikan Rasulullah serak, berarti disuruh minum dulu ya. Silakan dulu Bapak Ibu. Kalau malu saya contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dalam baris keberapa tuh? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8 yang saya garis bawahi. Ya man asra bikal muhaiminu lailan, ya man asra bikal muhaiminu laylan, niltawal anamu niyamu. Serak lagi, minum lagi berarti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya man asra bikal muhaimin, wahai yang diisrokan oleh al-muhaimin, sang pemelihara. Lailan, pada malam hari, nilta, engkau peroleh apa yang engkau peroleh, wal anamu niyamu, sedangkan manusia yang lain sedang tidur. Wa taqaddamta lis-salati fasalla, dan engkau maju untuk sholat, fasalla, maka sholatlah. Kullu man fis sama wa antal imamu. Untungnya gak serak nih, berarti gak minum ya. Maka sholatlah seluruh yang ada di langit, dan saat itu engkau menjadi imam. Wa ilal muntaha rufi'ata kariman, dan engkau diangkat ke Sidratul Muntaha secara mulia. Wa ilal muntaha rufi'ata kariman, wa sami'tan nida alaika salam.
serak tapi masih bisa ditolerir lah ya. Ini jadi minum mulu nih, ini ceramah apa minum nih. Wa sami'tan nida, saat diangkat ke Sidratul Muntaha engkau mendapati sebuah panggilan, yaitu alaikas salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah salamnya. Nah, jadi Rasul, kata Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tarhim itu tentang Isra dan Mi'raj itu ya. Tarhim itu. Saya lanjutin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amalan seseorang hamba yang pertama kali dihitung adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan sukses. Fa inin taqassa min fardatihi syai'un qala Rabb azza wajal. Sebaliknya apabila sholatnya rusak, maka ia celaka dan merugi. Kemudian jika dalam sholat wajibnya kurang, ada yang nggak benar, cacat, nggak sempurna, Allah berkata kepada malaikat, unzuru, lihatlah, cari, hal li'abdi min tatawwu', apakah hambaku mengerjakan sholat sunnah? Nah ini dia nih, maka pentingnya kita memperbanyak sholat sunnah. Lalu fayukammalu biha man taqassa minal fardhah, maka sempurnakanlah sholat wajib hambaku dengan sholat sunnahnya. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik, kemudian amal-amalnya diperlakukan dengan demikian juga. Jadi ada wajib, ada sunnah. Kalau wajibnya nggak sempurna, disempurnakan oleh sunnah. Kalau wajibnya cacat, maka diperbaiki oleh yang sunnah. Nah begitulah ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka sholat ini adalah page one-nya. Lalu ternyata sholat ini adalah kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi orang-orang para sufi juga begitu. Rabi'atul Adawiyah sholatnya 1 hari 1000 rakaat. Jabir bin Hayyan sholatnya 400 rakaat. Amir bin Abu Qais 1000 rakaat. Jadi, waduh luar biasa ya. Wah nikmat mereka tuh sholat itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang singkat, saya ingin mengupas sedikit tentang khusyuknya. Ada dua ya faktor. Pertama, faktor pendukung kekhusyuan sholat. Yang pertama adalah faham maknanya. Faham makna sangat penting. Ini sangat mendukung kekhusyuan sholat. Tapi faham makna tidak otomatis khusyuk, tidak menjamin kekhusyuan. Kenapa? Kalau faham makna bisa menjamin kekhusyuan, ustadz pasti khusyuk, santri pasti khusyuk, orang Arab pasti khusyuk. Tapi orang Arab, ustadz, santri udah pasti khusyuk nggak? Belum tentu. Bahkan kalau dilihat dari anteng-antengnya sholat, tenangnya fisik, orang Arab sama orang Indonesia sholatnya tenangan mana kira-kira? Orang Indonesia. Coba lagi umroh, tapi sekarang lagi dilarang ya umroh. Udah kata Rasul juga suatu saat akan ada masa di mana umatku terlarang untuk berziarah. Udah terbukti nih. Nah, jadi orang Indonesia sholat Allahu Akbar tenang banget. Orang Malaysia juga begitu sama tuh. Tapi kalau orang Arab, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, ini banyak benar ya. Nah, jadi kalau orang Indonesia tenang, ihdinas siratal mustaqim, handphonenya bunyi goyang ngedombret. Orang Indonesia nih, aduh saking tenangnya dia, itu nggak diapa-apain itu handphone. Aduh, dimatiin apa enggak nih handphone ya? Kalau dimatiin berarti bergerak. Kalau nggak dimatiin ini berisikin gitu kan. Ya Allah, akhirnya tuh semasjid Nabawi itu ikut goyang minimal dengerinnya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Tapi apakah yang untuk kekhusyuan itu? Tadi ayatnya sudah. Yang pertama faham makna dulu.
Faham makna ini insya Allah akan sangat mendukung kekhusyuan. Setelah faham, kita hayati. Jadi kalau di dalam Allah berkata kepada Nabi Musa, jadikanlah lidah-lidahmu di belakang kolbumu. Dalam kitab hikam juga seperti itu. Cuma saya lupa tuh hikmahnya tuh ya. Kalau di depannya suka lupa nih saya. Kalau di belakang padahal nggak inget juga sih. Ya pokoknya adalah itu dalam hikmah keberapa itu. Intinya kolbunya, gejolak kolbu itu terekspresi kepada lisan. Jadi apa yang kita baca adalah apa yang dirasakan oleh kolbu. Maka di dalam sholat itu rasakan yang Anda ucapkan, ucapkan yang Anda rasakan. Apapun yang Anda ucapkan, rasakanlah dulu itu. Dan Allahu Akbar, wah itu dirasakan tuh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati, wah itu dirasakan semua. Allahu Akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu dirasakan semua. Tidak terucap satu kata pun kecuali kata itu dirasakan. Bagaimana kita merasakan kalau kita tidak paham? Jadi paham dulu baru dirasakan. Nah ini, jadi faham ini sangat mendukung kekhusyuan. Nah itu ya, tapi tidak menjamin. Nah, karena yang seperti tadi itu, kadang-kadang faham juga kalau dibisikin oleh setan, kefahamannya itu bisa berujung kepada justru menyimpangkan kepada kekhusyuan. Imamnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu apa yang diperbuat Tuhanmu terhadap tentara gajah? Gitu kan? Wah iya ya, saya juga jangankan dulu itu film The Lord of the Ring itu musuhnya pakai tentara gajah tuh, wah disingkir-singkirin, untung ada Frodo, wah itu ya ada, ya akhirnya jadi cerita deh itu film tuh ya, emang the best tuh, wah akhirnya jadi cerita film deh. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, kalau tadi yang kedua faham makna, yang jadi anchor kekhusyuan. Kalau perempuan anchor kekhusyuannya mungkin pakai mukena. Kalau udah pakai mukena udah tuh bawaannya khusyuk aja ya. Kalau laki-laki ya silahkan, apa mau pakai gamis, apa nggak mengambil sorbannya dipakai, apa mau pakai belangkon, apa pakai baju Sunan Kalijogo begitu ya. Monggo, iya silakan aja tuh. Jadi silakan ambil pakaian-pakaian yang membawa aspek psikologis kekhusyuan. Emang ngaruh. Nah, jangankan ini ya, kita lihat efek psikologis pakaian. Ini siapa nih? Wah, Mike Tyson. Waktu di zaman seger-segernya dia, kalau bertinju jangan tanya kira-kira siapa yang menang, gitu ya. Itu pertanyaan udah salah. Ronde berapa? Nah itu baru bener tuh. Ronde berapa musuhnya jatuh? Wah itu baru ditatap aja udah takut tuh ya. Wah, gue jatuh di ronde berapa nih kata musuhnya, gue di ronde berapa nih, itulah yang ada. Tapi meskipun beliau wah luar biasa, dianggap manusia dengan pukulan terkeras di dunia, ganasnya luar biasa, tapi kalau udah pakai pakaian sholat, udah pakai baju jubah, pakai peci putih, udah bukan gagah lagi yang ada, tapi tunduk, khusyuk. Nah itu ya. Jadi begitu, kita juga begitu ketika pakai pakaian sepak bola, main bola, dikasih sepatu bola, lalu di belakang ada tulisan salah, begitu kan? Wah lari kita kenceng. Wah tapi giliran kita pakai jubah, pakai sorban, bawaannya nunduk aja begitu. Nah tentara juga begitu, kalau udah pakai pakaian dinas, wah udah gagah, dilinting. Wah semua agak ketat-ketat dikit lah gitu ya. Nah jadi begitulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah lalu yang ketiga, singkat saja, singkek padek. Nah yang ketiga adalah keberjamaahan. Nah berjamaahnya ini enaknya meskipun kita nggak khusyuk, nanti dilihat di antara jamaah ini ada yang khusyuk apa enggak. Kalau ada kita ke bawah. Di antara jamaah ini jamaahnya softnya bagus apa enggak. Kalau bagus kita ke bawah. Kita ibu-ibu nih mau beli pisang, pas mau beli pisang satu sisir, pisangnya pisang barangan. Nah, ketika satu sisir 20.000 lah ya,
Ternyata di antara pisang barangan itu ada yang busuk satu. Nah, yang busuk kira-kira ikut kebeli nggak? Kebeli. Tapi ibu mau beli pisang barangan. Pas mau beli pisang, ada pedagang pisang. Ada pisang busuk satu, mufarokoh dari jamaah. Lalu ibu ditawarin, "Bu, mau pisang, Bu?" "Iya." "Udah deh, Bu, nggak usah beli, saya kasih aja nih pisang, pisangnya busuk." Kira-kira ibu terima apa marah-marah? Marah-marah. Lah, enggak, suruh beli kok, dikasih doang kok marah-marah. Kenapa dikasih pisang busuk marah-marah? Karena pisangnya udah tahu busuk, dia mufarokoh, nggak berjamaah. Itulah nasibnya, nasib gitu kan. Nah itu. Lalu yang berikutnya adalah sunnah itu dibuat di dalam sholat, dimasukkan di dalam sholat untuk menunjang sholat kita. Sunnah itu ya, contohnya ya, rukun qauli di dalam sholat menurut mazhab Syafi'i ada berapa? Ada 4 ya. Pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat salam. Nah ini 4 ini nih yang wajib nih. Selain 4 ini nggak wajib. Allahu Akbar, baca Fatihah, habis itu ruku dia diem aja. Misalnya nah itu ya, Formula 1 dia jadinya. Nah itu nggak pakai sunnah tuh. Tapi sunnah itu ketika kita lagi ngelamun, itu sunnah itulah yang mengingatkan kita. Lagi ingat film The Lord of the Ring, lalu tentunya mulut kita berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu. Lalu kita, oh iya ya, kita sedang menghadap Allah. Nah maka kan ada tuh lagu, sedang apa sekarang sedang apa sekarang, begitu ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, manusia di zaman modern ini dididik untuk kan sambil nonton YouTube, rapat sambil makan, pokoknya sambil nyambi, supaya apa? Efisiensi waktu. Nah itu, sholat sambil mikirin. Nah itu ya, besok presentasi, besok laporan pertanggungjawaban. Wah besok menghadap bos, besok lobby, besok kerjaan, wah saya jadi panitia ini besok, sambil mikirin tuh, planning, organizing. Wah luar biasa tuh. Jadi yang repot itu nyambinya itu tuh. Nah kita sedang apa sekarang. Nah itu kita sedang sholat itu dilarang nyambi. Maka Rasulullah SAW ketika lagi ngobrol-ngobrol nih sama Aisyah, lalu terdengar adzan, Allahu Akbar. Kata Aisyah, itu Rasul langsung kayak nggak kenal saya tuh. Padahal akrabnya luar biasa, tapi kalau udah adzan udah kayak nggak kenal saya tuh. Udah terisolasi dari pekerjaan lain, dari makhluk-makhluk lain. Jadi betul-betul sholat itu nggak ada multitaskingnya tuh, khusus sholat. Nah ini dia nih. Kita diajarkan multitasking, tapi jangan lupa multitasking itu jangan sampai kebawa ke sholat. Nah, didikan multitasking itu ya. Nah, sedang apa? Lalu selanjutnya menghadap siapa sekarang menghadap siapa sekarang, gitu ya. Sekarang lagi ngapain sih ini? Sekarang sedang menghadap siapa sih? Gitu kan. Nah itu. Oke, berikutnya ya, spiritual warming up. Kalau kita berenang itu, kalau belum warming up, totonya cepiur gaya bebas begitu kan. Itu nanti pas sudah naik dari kolam renang itu badan pada sakit. Begitu pula pemain Liverpool ketika Sadio Mane akan menggantikan Divock Origi misalkan gitu ya. Wah pemain Liverpool, ayo Sadio Mane siap-siap mau masuk gitu kan. Penggantian dari substitute menuju line up-nya itu. Lalu Sadio Mane lari, lalu peregangan, itulah warming up. Mengapa? Karena betul-betul sebuah aktivitas dengan bobot spiritual yang sangat besar. Maka sebagaimana bobot aktivitas fisik yang begitu tinggi itu perlu warming up, maka aktivitas spiritual yang begitu tinggi juga perlu warming up.
Warming up-nya apa? Kalau kita tawajuh ya, tawajuh. Ada yang warming up-nya sambil istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali jamil. Untuk daerahnya, kalau Jawa ya begitu ya. Gitu. Kalau Padang bagaimana Padang? Ya pokoknya istighfarnya tergantung ini. Kadang warming up-nya, wah ini kayaknya istighfar pakai bahasa itu kurang dipahami. Udah pakai bahasa kita aja deh. Bisa juga ada yang pakai bahasa Jawa. Allah Gusti kula nyuwun gitu ya. Saged gesang istiqomah. Begitu. Mungkin ada yang ini ya bahasa Sunda gitu ya, nggak apa-apa. Nah, lalu berikutnya Hatim Al-Asom suatu saat ditanya bagaimanakah caranya agar beliau bisa khusyuk. Hatim Al-Asom menjawab dengan jawaban dan dipungkasi dengan bayangkan kau sholat adalah sholat yang terakhir. Nah ini bagi kita kita ingat mati. Tapi bagi tukang gali kubur ini udah biasa nih. Bahkan yang hidupnya di sebelah sono itu kadang-kadang maksiat dekat kuburan. Ketika ditampilkan kuburan, ingat tempat maksiat gue. Nah, lain lagi dah. Ya, jadi ini belum tentu. Lagi-lagi ini nggak ada yang memastikan. Tidak ada dari 6 faktor ini yang bisa memastikan khusyuk, ini nggak ada. Nggak bisa menjamin ya, karena semua ini adalah hanya faktor pendukung. Nah kalau begitu apa dong faktor penentunya? Faktor penentunya satu, innani anallah la ilaha illana fa'budni wa aqimis shalah. Tuhan selain aku, fa'budni maka ibadahlah kepadaku, wa aqimis shalat li dzikri dan dirikan salat untuk zikir kepadaku. Kalau tadi berjumpa Allah, kembali kepada Allah itu teknisnya gimana? Berjumpa Allah itu teknisnya gimana? Teknisnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nyambung antara sholat untuk zikir dengan ciri-ciri khusyuk, berjumpa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beruntunglah kita yang sudah dididik untuk zikir. Maka kalau orang sudah zikirnya otomatis, berarti dia sudah auto khusyuk. Tuh, ada auto khusyuk. Sholatnya udah selalu khusyuk. Nah, seperti para aulia itu sholatnya udah selalu khusyuk. Maka kalau nggak khusyuk aneh. Dan kalau suatu saat nggak khusyuk, itu dia ingat banget. Iya, saya pernah tuh sholat di Al-Mubarak nggak khusyuk gitu ya. Itu dia ingat banget. Kalau model saya lain, saya pernah sholat khusyuk tuh waktu di Raudhah. Nah, saking jarangnya. Jadi sekali nggak khusyuk, itu ingat banget. Nah, kalau beliau-beliau enggak. Saya kok akhir-akhir ini sholat nggak khusyuk ya. Ini saya terakhir aja ya. Berhubung udah jam 12 kurang nih. Saya ini aja deh cerita. Akhiri dengan sebuah cerita ya. Abu Yazid Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi suatu saat kok saya sholatnya nggak khusyuk nih. Ditanya mamanya, mak akhir-akhir ini saya sholatnya nggak khusyuk mak. Oh gitu mak, mau tanya dulu waktu mak mengandung saya atau menyusui saya, emak pernah makan barang yang haram nggak? Haram kayaknya enggak deh. Subhat deh, subhat juga kayaknya enggak. Emang kenapa nak? Enggak mak, soalnya aku akhir-akhir ini kok sholatnya nggak khusyuk ya, jangan-jangan ada subhat atau haram masuk ke diriku ini mak. Oh gitu, enggak kayaknya mencuri enggak, ngerampok apalagi, riba boro-boro. Kalau perlu pembiayaan ada BMT. Ya enggak lah ya. Nah, itu belum ada BMT Nasuha waktu itu ya. Kalau sekarang udah ada BMT Nasuha, jadi pembiayaan ke BMT Nasuha ya. Sampai mana tadi ya? BMT. Oke, apa ya kata emaknya? Oh iya, barangkali ini nih. Apa mak? Dulu emak waktu mau jemur naik lantai 2, tiba-tiba emak ngeliat di tetangga itu ada lagi jemur keju. Wah kejunya kayaknya sih kuning-kuningnya ini gurih ini kayaknya nih. Kayak pengen beli keju begitu
Tapi sebelum beli ini dah tes food dulu. Tes food, nah ini dia. Akhirnya dia tes food deh. Sebesar jarum, pas dicicipin kejunya, bener nih luar biasa nih. Ntar tanya, ini belinya di mana nih, harganya di mana? Kalau mahal bisa nggak pembiayaan? Bente lagi jadinya ya. Wah ini mantep deh. Nah saat itu dia ngambil hak tetangganya sebesar semut, tidak minta diikhlaskan, tidak minta ridhonya. Lalu dia berkata, nak barangkali ini ya nak. Oh iya mak, ini kayaknya mak orangnya masih hidup nggak? Ya masih, itu tetangga kita. Mak bisa nggak minta diikhlaskan mak? Oh iya bisa. Akhirnya emaknya berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Oh saya. Oh iya silakan bu, ada apa bu? Enggak, begini, 20 tahun yang lalu, itu beberapa puluh tahun lah ya, dulu itu saya pernah nyicipin sebesar semut keju yang sedang Anda jemur. Saya lupa minta diikhlaskan. Kali ini saya bisa nggak minta diikhlaskan itu keju sebesar semut? Ah ibu gitu aja pakai ngomong-ngomong, kita udah kayak saudara, udah jelas diikhlaskan lah. Oh jadi diikhlaskan? Iyalah udah jelas diikhlaskan. Wah kirain apa gitu ya. Oh iya makasih. Pulang ibu itu. Nah alhamdulillah nak, tetangga kita sudah mengikhlaskan. Alhamdulillah, senang banget. Syekh Junaid Al-Junaid akhirnya dia sholat khusyuk lagi. Tuh, jadi Bapak Ibu, apa yang kita makan, jangan katakan itu tidak berpengaruh pada anak kita. Makan subhat, anak kita susah khusyuk. Makan haram, apalagi korupsi, wah anak kita belangsak tuh. Jadi luar biasa tuh dampak apa yang dimakan oleh orang tua kepada anak. Maka begitu juga kalau kita kok unggul, katakanlah gitu ya, anaknya hebat, luar biasa, itu bukan jasa kita doang, bukan karena kehebatan kita. Bisa jadi orang tua kita sangat menjaga dari yang diharamkan oleh Allah. Robi'atul Adawiyah meskipun diojok-ojok ke tempat maksiat, beliau tetap suci. Luar biasa, kenapa? Bapaknya tuh, jangankan yang haram, yang subhat, minta kepada manusia aja nggak mau. Itu bapaknya Robi'atul Adawiyah. Maka ketika punya anak nggak bisa diajak maksiat. Meskipun ditarik-tarik tetap nggak kena tuh maksiat tuh. Oh, jadi luar biasa ya. Maka kita kudu hati-hati. Nah, kudu hati-hati. Nah, kita menjalani spiritualitas. Nah, rezekinya juga kudu hati-hati. Mulailah itu riba-riba dihindari gitu ya. Karena apa? Ini bukan masalah apa-apa. Ini nanti kaitannya dengan anak-anak kita juga nih. Selain kepada kita, gitu ya, Kang Isman ya, dari BMT Nasuha ya. BMT Nasuha lagi. Jadi begitu ya Bapak Ibu hadirin dan hadirin. Maksudnya paham kan ya? Saya ini hanya contoh saja bahwa para waliullah itu sholatnya itu sudah auto khusyuk karena mereka itu selalu online zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita jalan pintas untuk bisa khusyuk bagaimana? Ya zikir. Lalu dengan zikir caranya bagaimana? Ya terserah. Bahwa setelah robitoh Anda ingat kepada Allah, Anda jadi mudah zikir, itu jalan pintas. Nah itu. Nah alhamdulillah kita sudah diajarkan langsung di dalam kolom kita langsung zikir khafi. Yang dimaksud zikir ini bukan zikir jahri ya, zikir khafi. Karena sholat semuanya juga zikir jahri. Nah, tapi yang dimaksud dengan aqimis sholat ali zikir di sini adalah zikir khafi. Demikianlah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momen bulan Rajab ini di mana bulan ini adalah bulan sehingga kita meningkat sholat kita baik kuantitas maupun kualitas. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar sholat kita sholat yang betul-betul mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.